Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas Umar yang sholih-sholihah. Hari ini Ustazah Fatima akan melanjutkan materi tema 7 tentang benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Kali ini Ustazah akan menyampaikan tentang benda hidup dapat berkembang biak. Berkembang biak itu artinya bertambah banyak. Ustazah ada gambar. Yuk cari perbedaannya di mana? Nah, dari dua gambar tersebut, apa ya perbedaannya? Pada gambar pertama, pada tahun 2016, keluarga Pak Heri hanya memiliki 2 anak. Tetapi pada tahun 2020, Pak Heri punya anak 1 lagi. Jadi, anak Pak Heri pada tahun 2020 mengalami pertambahan menjadi 3 totalnya. Nah, di sini berarti keluarga Pak Heri bertambah banyak. Nah, cara berkembang makhluk hidup. Makhluk hidup itu berkembang biaknya berbeda-beda, teman-teman. Ada yang cara melahirkan. Makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan itu, saat dia keluar dari perut ibunya, bentuknya sama dengan ibunya. Jika ibunya kucing, keluarnya juga kucing, sama. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara melahirkan, contohnya ada manusia, ada kambing, ada sapi, dan lain-lain. Selanjutnya ada makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur. Perbedaannya adalah jika makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur, saat dia keluar dari ibunya, itu dibungkus dengan cangkang. Contoh makhluk hidup yang berkembang biak dengan cara bertelur ada ayam, ada bebek, ada burung, ada cicak, dan lain sebagainya. Selain makhluk hidup berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur, ada juga loh yang berkembang biak dengan cara bertunas. Contohnya cacor bebek, pisang, tebu, ada juga bambu. Kita lanjut ya. Selanjutnya, benda hidup memerlukan makan dan minum. Artinya, apabila tidak makan dan minum, maka benda hidup akan merasakan sakit, lemas, bahkan bisa mati. Contohnya, saat kalian seharian tidak makan, pasti kalian akan merasa lemas. Dan ini membuktikan bahwa makhluk hidup memerlukan makanan. Ustazah juga ada gambar. Nah, ada gambar di samping satunya ini ada gambar tumbuhan layu. Setelah dia diberi pupuk, dia menjadi bugar kembali, dia menjadi fresh kembali. Dan ini membuktikan bahwa tanaman membutuhkan pupuk, karena pupuk merupakan makanan dari tanaman. Selanjutnya, nah ada gambar manusia yang siap untuk makan. Dan ini membuktikan bahwa manusia membutuhkan makan untuk tetap kuat sebagai energinya beraktivitas. Selanjutnya yaitu ada benda hidup dapat bernafas. Teman-teman, semua benda hidup itu dapat bernafas loh. Jika tidak bernafas, namanya bukan benda hidup, tapi benda mati. Manusia bernafas menggunakan paru-paru. Dan ini ada juga ikan bernafas menggunakan insang. Nah, sekian yang dapat Ustazah sampaikan tentang materi tema 7, benda hidup dan benda tak hidup di sekitarku. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir, tetap semangat dan jangan lupa wajarji. Dari Ustazah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.